Dari Cugenang. Dari Cugenang. Iya. Dulu saya waktu SD saya itu benci pramuka. Nah, kenapa nih benci pramuka nih? Karena saya malas panas-panasan ketika jadwal latihan setiap hari Jumat. Sudah jam 1 saya suka kabur, saya nggak pernah ikut karena saya nggak mau. Oh, iya, terima kasih pemerintah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyakuku Dharmakan, Dharmakuku Baktikan, salam pramuka. Salam. Ya, halo kakak-kakak pramuka, khususnya kakak-kakak pramuka yang aktif di Kuartir Ranting Pacet, Kuartir Cabang Cianjur. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga kakak-kakak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, kakak-kakak bertemu lagi bersama saya, Kak Jack, di channel Kuartir Ranting Pacet. Ya, jadi di channel ini kita akan membahas berbagai macam hal yang berkaitan dengan pramuka. Dari mulai sharing, lalu juga berbagi tips, sharing materi, dan juga sharing pengalaman dan lain-lain. Nah, pada kesempatan hari ini ya, kita akan sharing nih dengan salah satu narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Namun sebelum itu, untuk kakak-kakak yang belum subscribe channel kita, kakak bisa di-subscribe dulu channel kita ya. Dan jangan lupa juga di like, lalu di-share juga ke kakak-kakak yang lain. Atau kakak juga bisa berkomentar juga, silahkan kalau misalkan ada masukan mengenai konten apa nih yang harus kita buat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kakak-kakak di follow juga akun Instagram kami, akun Instagram Kuartir Ranting Pacet di @kuaran.pacet ya, atau kuaran.pacet. Oke kakak-kakak, pada hari ini saya tidak sendiri nih kakak-kakak. Di hadapan saya ya, saya sudah bersama dengan salah satu rekan saya dari Kuartir Ranting Pacet. Nah, di depan saya ini sudah ada Kak Adam ya. Halo Kak Adam. Halo Kak Jack, sehat? Alhamdulillah. Kak Adam sehat? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Masih puasa Kak? Aduh, kalau ditanya itu saya masih Kak Jack, alhamdulillah. Karena belum maghrib ya? Ya, belum maghrib, soalnya masih sore. Karena memang kakak-kakak pada kesempatan hari ini kebetulan kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Betul. Ya kadang, dan kami juga tidak lupa mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kakak-kakak yang beragama muslim. Selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, hari ini kita akan sharing nih dengan Kak Adam seputaran tentang pramuka ya tentunya. Boleh. Ya Kak Adam. Siap. Nah, namun sebelum itu kita mungkin kenalan dulu lebih jauh nih. Mungkin kakak-kakak yang menyaksikan konten ini ada yang penasaran nih, Kak Adam ini siapa sih sebenarnya? Mungkin ya sebagian mungkin ada yang kenal ya kalau untuk di wilayah pramuka Pacet. di wilayah Pacet ada yang kenal. Tapi mungkin kakak-kakak yang dari Papua, dari Sulawesi ya banyak ya kalau pramuka ya. Iya, banyak, kita cakupannya dunia ya kalau pramuka. Oke, kita kenalan dulu mungkin ya dengan Kak Adam. Boleh, silakan. Oke, Kak Adam ini di Kuartir Ranting Pacet sebagai apa nih, Kak? Saya kalau di Kuartir Ranting Pacet, saya sebagai Andro Komunikasi dan Informatika. Komunikasi dan informatika tuh berhubungan dengan medsos. Ya, gitu media ya? sosial. Termasuk kayak program ini, kayak podcast, terus foto-foto dan lain sebagainya, terus berita, termasuk dalam Andro saya gitu Kak Jack. Oh, berarti kalau informatika dan komunikasi itu ya, itu kaitannya dengan media sosial Ya, dan media publikasi dan dokumentasi berarti ya? Iya, publikasi dan desain juga kalau sekarang. Oke, berarti aktif di Kuaran sebagai andalan ranting ya atau Andro Kak? Iya, betul. Untuk periode tahun berapa nih Kak? Untuk tahun 2021 sampai 2024 Kak Jack. 2021 sampai 2024 berarti masih baru 1 tahun lah ya? Iya, betul, 1 tahun. Menjadi Andro apa tadi? Komunikasi dan informatika. Aduh, kalau lupa ya. Dimaklum bulan puasa soalnya kakak-kakak. Sekarang tuh kita masih jam 3 ya, jam-jamnya lapar, jam-jamnya kurang fokus. Oke, untuk Kak Adam sendiri nih bergabung dengan Kuaran Pacet tuh sejak kapan? Dari kapan ya? Kalau boleh saya flashback dulu ke belakang boleh? Ya, silakan. Oke, sebelum saya masuk ke Kuaran atau ke Ranting, ke Andalan, saya itu kenal dengan wilayah Pacet, Kuaran Pacet itu dimulai dari DKR-nya dulu Kak Jack. Oh, Dewan Kerja berarti Iya, maksudnya dari Dewan Kerja. Tahun berapa tuh Kak? Tahun 2017 itu kalau nggak salah Kak Jack. 2017. Oh, oke. Berarti termasuk juga masuk di angkatan saya ya, karena dulu kebetulan saya juga Dewan Kerja ya 2015-2020 dan Kak Adam juga salah satu anggotanya. Betul, ini ketuanya pemirsa. Jangan macam-macam. Ya, dulu 2015 sampai 2020 ya. Iya, betul. Alhamdulillah dipercaya sebagai ketua. Berarti gabung mulai 2017 ya, PAW betul. berarti ya pergantian. Iya, PAW. Kalau boleh tahu dulu dari pangkalan mana atau ambalan mana nih Kak?
Kalau saya dari Pangkalan SMA Mari Pacet. Mari Pacet. Iya. Oke. Berarti 2017 gabung dengan Dewan Kerja dari Pangkalan Mari Pacet sampai sekarang. Terus di periode sekarang berarti naik ke Kuaran nih. Ya, naik ke Kuaran, tapi sebenarnya saya juga masih menjabat juga di Dewan Kerja untuk periode yang kedua. Kan kalau periode pertama itu dari 15 sampai 20. Terus kemarin juga alhamdulillah saya masih dipercaya sama ketua yang sekarang Kak Harun untuk masih menjabat di DKR juga. Jadi saya di DKR sama di Kuaran. Berarti di DKR juga sama ya, periode 2021 sampai 2024 ya? Ya, betul. Karena di PPDK yang baru ini periode Dewan Kerja itu 3 tahun ya, mengikuti periode masa kuartirnya. Kalau dulu 5 tahun ya periodenya, cukup lama, kayak presiden ya, 5 tahun sekali pemilihannya. Kalau sekarang 3 tahun. Oke, berarti dari Dewan Kerja dulu membidangi apa Kak kalau di periode sebelumnya? Dulu pertama itu kalau angkatan 2015 itu sempat saya ganti-ganti. Pertama saya di bidang kajian, terus 2 tahun kemudian saya pindah ke bidang kegiatan. Untuk sekarang ini kagok kan pembahasannya biar langsung merenah Kajek. Untuk sekarang saya pindah lagi ke bagian evaluasi Kajek. Oh, bagian Ekbang berarti ya, evaluasi. Kalau sekarang apa ya bidang namanya? Evaluasi saja. Evaluasi aja. Kalau dulu ada perubahan ya PPDK Iya, juga. ada perubahan. Di bidang juga termasuk ada perubahan. Betul Kajek kameramen eta penelitian dan evaluasi. Oh, ada penelitian. Penelitian. Iya, kalau dulu itu di PPDK dulu itu namanya evaluasi dan pengembangan. Kalau sekarang apa penelitian ya? dan evaluasi. Oh, penelitian dan evaluasi. Oke, berarti masih bantu juga di Dewan Kerja ya. Dan sekarang golongan penegak Pandega? Kalau sekarang alhamdulillah saya udah berumur jadi masuk ke Pandega. Pandega ya. Usia berapa nih sekarang kalau boleh tahu? Kalau usia sebenarnya masih muda, masih di bawah 17 tahun. Penggalang atau 17 tahun mah. Di bawah 17 saya aslinya 22. Berarti Pandega Ramu lah ya. Iya, Pandega Ramu boleh lah. Pandega Ramu kalau gitu. Boleh. Oke, berarti masih Pandega. Berarti sekarang kesibukan apa nih? Kerja, kuliah kah? Atau kerja sambil kuliah? Tiga-tiganya. Sama pramuka. Terus kuliah sama kerja. Kerja apa nih Kak Adam sekarang? Kalau kerja saya alhamdulillah saya sebagai guru honorer dan TU juga. Di bidang sama saya juga di jabatan di sekolah itu TU-nya di bidang dokumentasi juga sama kayak. Berarti masih berkaitan. Sama berkaitan alhamdulillah. Jadi pekerjaan itu sedikit terbantu karena termasuk dalam hobi juga. Karena udah terbiasa juga. Udah terbiasa betul. Melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan dokumentasi seperti itu. Oke, kalau kuliah di mana nih? Kalau kuliah, saya kuliah ngambil kelas jauh. Kalau kuliah saya di Universitas Borobudur. Ya, di tapi ya untuk yayasannya sekarang di Yayasan Alpadan Gunawarahma. Alpadan Gunawarahma ini kalau kampusnya di mana nih? Kalau kampus yang mana dulu nih? Yang Alpadannya ini? Oh, yang Alpadan tempatnya di Karangtengah di Jalan Bojong. Karangtengah. Sudah semester berapa? Alhamdulillah sekarang semester 2. Semester 2 jurusan? Jurusan manajemen. Manajemen. Berarti belum merasa salah jurusan belum? Sebenarnya kalau masih enjoy. Kalau sekarang masih enjoy, tapi kalau dipikir-pikir secara mendalam kayaknya salah jurusan nih. Tapi nggak apa-apa. Nanti semakin tua semester sambil semakin mulai merasa nih, kayaknya salah nih milih jurusan ini. Ya sebenarnya kalau dulu cita-cita saya masuk jurusan itu sebenarnya pengen ke hukum. Cuma gara-gara nggak ada sedikit peminatnya kan karena yayasan itu, jadi diambil yang banyak baru bisa direalisasikan. Alpadan ini baru juga ya berdirinya? Ya baru 2 tahun yang lalu, baru 2 angkatan. Saya angkatan kedua. Angkatan kedua, oke. Gitu. Oke, berarti di Alpadan ini baru semester 2 jurusan manajemen ya. Oke, ya nggak apa-apa lah selagi ada kesempatan ya. Dan kebetulan memang dapat beasiswa juga ya. Alhamdulillah saya dapat beasiswa. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah. Saya masuk dalam program KIP kuliah. Terima kasih pemerintah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, jadi gratis ya. Alhamdulillah gratis. Alhamdulillah kalau gitu. Berarti tadi kerja juga kebetulan masih berkaitan dengan organisasi ya, di dunia pendidikan juga jadi guru ya, guru mata pelajaran juga ya. Iya. Ngajar apa Kak? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Wah, luar biasa itu. Salah satu pelajarannya menurut saya penting ya, karena bahasa daerah sekarang sudah mulai
ditinggalkan oleh anak-anak muda kalah dengan bahasa-bahasa yang baru justru ya kayak Betul. bahasa Jaksel, bahasa gitulah. Iya, bahasa kita harusnya sebagai orang Sunda itu lebih ditingkatkan lagi, jangan kalah sama bahasa yang luar gitu. Ya jangan sampai bahasa daerahnya terlupakan. Iya, betul. Oke, Kak Adam. Nah, kita sambil sharing juga nih pengalaman Kak Adam khususnya di dunia pramuka nih. Awalnya sendiri Kak Adam mulai ikut pramuka tuh sejak kapan Kak? Sejak usia berapa? Sejak Penggalang, soalnya Penggalang. Penggalang SMP ya, karena SMP di mana dulu? SMP di PGRI Cugenang. PGRI Cugenang. Iya. Oke. Dulu saya waktu SD saya itu benci pramuka. Nah, kenapa nih benci pramuka nih? Karena saya malas panas-panasan ketika jadwal latihan setiap hari Jumat, sudah jam 1, saya suka kabur, saya nggak pernah ikut karena saya nggak mau. Wow, jadi sok kabur. Iya. Jadi suruh pramuka kabur. Kabur, betul. Terus saya tobat itu kelas 8. Tobat kelas 8 SMP. Iya, SMP. Berarti kelas 7 belum nih, belum pramuka. Belum, masih terpaksa gitu, belum se-enjoy kelas 8 gitu. Karena apa ya, saya ketika di kelas 8 itu pertama itu gara-gara tobat itu gara-gara masuk OSIS. Karena OSIS dituntut berperilaku baik, saya sedikit-sedikit Jadi sebelumnya buruk deh buruk saya. Oke, masuk OSIS dituntut berperilaku baik terus katanya harus aktif juga di pramuka. Saya coba ikut sedikit-sedikit, ternyata pramuka itu sangat menyenangkan, apalagi ketika blok-blokan itu saya sangat apalagi suka. kalau di Penggalang ya banyak banget Iya, kegiatannya. Apalagi games gitu kayak camping Iya. itu masih seru banget Iya, gitu seru kegiatannya. Lebih banyak kehiburannya ya kalau waktu Penggalang. Betul. Nah, oke, berarti di SMP kelas 8 mulai ikut pramuka ya, Iya, di betul. Cugenang ya. Iya, di SMP gitu. Nah, terus setelah SMP masuk SMA tadi di SMA Ma'arif di Pacet ya. Langsung ikut pramuka atau Ya, langsung ikut pramuka karena kebetulan yang melatih saya waktu di Penggalang itu ada namanya Kak Herlani Lubis, Kak Lubis. Dia aktivis pramuka, jadi saya di sana dikenalkan, jadi saya langsung aktif pramuka lagi Kak Jack. Jadi wah, saya suka nih, apalagi di Penegak katanya banyak bikin kegiatan tuh. Jadi saya lebih semangat semakin lagi ya. termotivasi Karena gitu. kalau di Penegak itu kegiatan lebih beragam ya. Iya. Kadang jadi tidak hanya di pangkalan saja, kita bisa berkegiatan juga di luar. Iya, Kayak betul. contoh misalnya bisa ikut Saka ya. Betul. Atau satuan karya nih. Ada banyak juga nih Saka-Saka ada. Dulu ikut Saka kadang? Alhamdulillah saya ikut. Saka apa nih? Kalau Saya karena saya minat itu dulu cita-cita jadi TNI nih. Di TNI. Wah, jadi saya ngebetnya kebetulan ada di Bela Negara tuh, waktu di SMA itu ada Bela Negara sama TNI. Jadi saya semakin tertarik dan kata TNI-nya, kata Kak Usep itu ada Sakawira Kartika. Oke, Wah, Sakawira jadi Kartika. saya makin tertarik. Jadi saya masuk Sakawira Kartika. Ya, jadi gitu kakak kalau di Penegak Pandega ya di tingkatan itu ada salah satunya ada namanya Saka atau Satuan Karya. Jadi nanti ada banyak ya, kalau yang sekarang sendiri sudah lebih dari 10 ya yang sudah nasional Saka. Salah satunya tadi Sakawira Kartika. Nah, Sakawira Kartika ini berarti dilatih langsung oleh TNI Angkatan Darat ya, mempelajari ilmu-ilmu tentang TNI, tentang navigasi dan lain-lain. Dan masih banyak lagi Saka lain, kayak contohnya dulu saya pernah ikut Saka Bayangkara, mempelajari tentang ilmu kepolisian atau kebayangkaraan di bawah naungan Polri ya kalau Bayangkara. Terus kalau kayak di kita juga di wilayah kita itu ada yang aktif tuh kayak ada Bakti Husada ya. Betul. Bakti Husada bidang kesehatan, ada juga dulu telematika ya. Itu di bidang informasi ya, IT dan lain sebagainya. Kayak sekarang juga ada yang baru lagi di kita tuh yang baru-baru aktif tahun ini, Bawaslu ya. Ya, Bawaslu. Pemilu. Oh iya, sekarang Adiasa Pemilu ya. Dulu Saka Bawaslu. Terus ada juga Widya Budaya Bakti, Saka Dirgantara, ada juga Saka Bahari di bidang kelautannya. Jadi banyak banget ya kakak. Jadi kalau di pramuka kegiatannya tidak hanya sebatas camping saja, tapi ada juga kegiatan-kegiatan lain. Jadi kalau misalkan kakak ada yang bercita-cita nih jadi TNI, pengen belajar dari sekarang sejak sekolah, bisa ikut TNI AD, bisa ikut Saka Wirakartika, ada TNI AU-nya ada Dirgantara ya. Kalau lalu TNI Angkatan Lautnya ada Saka Bahari. Nah, itu berarti di SMA juga dulu aktif Saka ya, selain Dewan Kerja aktif Saka. Betul. Di luar itu ada lagi gak Kak? Di luar Saka dan Dewan Kerja aktif di mana lagi nih? Mungkin kalau pramuka sampai situ cuma 3, yaitu Dewan Kerja, Saka sama di Ambalan. Oke. Nah, kalau boleh tahu Kak Adam sendiri orang mana nih aslinya sebenarnya? Saya asli sebenarnya orang Cugenang. Berarti jadi di Cianjur itu ada beberapa kecamatan, salah ada Pacet. Nah, ada tetangganya Pacet itu Cugenang. Iya, betul, Cugenang. Atau Kuaran Cugenang. Iya. Orang Cugenang sebenarnya asli. Asli Cugenang, cuma kebetulan karena saya sekolah di Pacet dan saya
cinta, sekarang sedikit awalnya sedikit cinta, lama-lama jadi cinta sama Pacet. Jadi jadi dengan kesenangan hati saya menetapkan untuk di Pacet di dulu. Pacet. Jadi orang Cugenang sebenarnya dulu sekolah di sini, sekarang sudah tidak sekolah di Pacet, bahkan sekarang di Karangtengah ya. Ya, di Karangtengah. Tapi tetap aktif pramukanya di Kuartir Ranting Pacet, luar biasa sekali. Terima kasih Kak. Oke, kita cerita lagi nih flashback pengalaman Kak Adam tentang di pramuka ya. Mungkin sejauh ini Kak Adam sekarang selain aktif di Kuaran, di Dewan Kerja juga masih aktif. Kalau di organisasi pramuka masih aktif juga ya di organisasi lain? Iya, aktif. Di mana nih? Yang pertama kebetulan di Alpadan juga saya menjabat sebagai Ketua Racana. Ketua Racana, mantap. Ya. Terus sama menjabat di Kuarcap juga saya sebagai anggota Pusinfonya. Pusinfo. Ini yang dipakai bajunya gitu. Oke, Pusinfo ya, atau Pusat Informasi ya bagian. Betul. Sama ya bagian media Iya, juga sama ya. jadi Media berhubungan. jadi kayak megang media sosial, Betul. konten, dokumentasi kayak gitunya. Berarti di Pusinfo juga ya. Betul. Masih aktif. Mantap, banyak sekali ya Kak Adam ini sungguh aktif sekali di pramuka. Alhamdulillah. Oke. Nanti tadi itu terus juga selama di pramuka nih Kak Adam dari Penggalang sampai sekarang nih pasti udah banyak banget ya ikut kegiatan-kegiatan. Mungkin ada gak sih kegiatan selama ini kegiatan yang mungkin berkesan nih buat Kak Adam yang masih keinget-inget sampai sekarang gitu ya, masih gak bisa move on dari kegiatan itu, ada gak nih? Sebenarnya banyak, cuma saya ngambil salah satunya. Yang keinget itu sebenarnya rasa kecewanya. Kenapa nih kecewa? Kenapa nih? Kegiatan apa nih pernah kecewa? Apa kegiatannya kah atau sama orang yang pernah ikut kegiatan barengnya? Sebenarnya kecewanya sama diri sendiri. Ya, Saya kenapa? salah mengambil keputusan. Gimana bisa diceritain? Sebetulnya ketika nama kegiatannya Raimuna. Raimuna apa nih? Raimuna Cianjur yang tahun Cabang, 2019. oke. Raimuna cabang. Iya, berarti ya? betul. Sebenarnya saya lebih tertarik itu ke pesertanya, bukan sebagai pimpinan kontingennya. Jadi dulu di Raicab Cianjur 2019 sebagai Pinkon Iya, ya. sebagai Karena dulu Pinkon. Dewan Kerja juga Iya. yang ngurusin. Ternyata kalau dilihat-lihat lebih enak jadi pesertanya Emang, gitu. pasti. Banyak kegiatannya. Pasti. Kalau saya sebagai Pinkon itu intinya memperhatikan aja gitu, rata-rata memperhatikan, jarang terjun ke kegiatan. Emang bisa, cuma kadang-kadang diterakhirkan. Kalau jadi peserta kan enak berikut itu ke bebas lah, tidak ada pikiran, Iya. tidak harus mikir administrasi, Betul. cuma yang nyeluan Iya, kegiatan gitu ya. seperti itu. Oh, berarti itu ya. Berarti di Raicab kecewanya karena dulu tuh bisa jadi peserta ya hanya kayak Iya, Pinkon. iya betul. Jadi saya tuh pengennya ternyata lebih enak jadi peserta gitu. Gak mikirin apa-apa, gak bikin anak-anak. Apalagi pas ada momen itu ada satu yang peserta dari Pacet itu masuk rumah sakit. Itu pasti. Kita sebagai Pinkon dituntut tanggung jawabnya. Betul. Gitu ya. Nah, gimana tuh waktu itu kok bisa masuk rumah sakit? Sebenarnya ketika kan awal-awal ada cek kesehatan dulu. Biasanya ada cek Ya, kesehatan. cuma katanya ini datanya kayaknya lolos. Jadi kayak riwayat penyakitnya itu nggak dimasukkan ke formulirnya. Jadi dia pada saat pendaftaran dia ada syarat ini ya kesehatan. Iya, Ditanya betul. kalau misalnya punya penyakit bawaan, Iya. bisa dicantum. Tapi waktu itu tidak Iya, dicantumkan. tidak gitu ya. dicantumkan. Jadi ketika dia sehat-sehat aja, kayaknya orangnya keyeng pengen kegiatan ini kayaknya. Kebetulan cewek juga sih. Iya. Waktu itu dia sakit apa nih? Kalau nggak salah dari cara saya lihat memandang pasiennya, orangnya itu kayak napas kayaknya ke paru-paru deh. Paru-paru. Iya. Ya? Wah, itu Kayaknya sih fatal sih. Ketika saya lihat di mobil ambulannya itu, wah. Sampai dibawa ke rumah sakit. Iya, ya, sampai kalau dibawa nggak ke rumah sakit. Dulu saya sampai gadang sampai pulang lagi ke kemahan itu jam 4 subuh. salah. Jam 4 subuh. Nungguan nu sakit. Iya, nungguan yang sakit. Soalnya biasa. masuk ke rawat inap itu Berarti sampai dirawat inap ya? Iya, dirawat inap. Soalnya ketika di UGD-nya itu sampai jam 12 masuk ke ruang inap itu jam 1 jam 2. Luar biasa, pasti itu pusing. Iya. Bingung ya budak kesian kuku makanan. Utamanya itu sih ya. Iya. Karena kita kan sebagai Pinkon otomatis yang menanggung jawab semua peserta yang kita bawa ya. Kalau ada apa-apa kan kita yang pertama ditanya gitu ya oleh orang tua atau oleh kuartir itu mungkin ya. Nah, ini untuk kakak-kakak juga nih yang ikutan pramuka gitu, yang hobi pramuka. Nah, memang sih kegiatan camping itu seru gitu ya, menyenangkan, tapi perlu diperhatikan juga gitu ya ketika memang punya penyakit gitu, ketika kondisi fisik tidak memadai gitu ya. Nah, jangan dipaksakan juga ya, dan juga jangan sampai gini membohongi juga gitu ya ketika misalnya saya punya asma nih,
ketika ikutan kegiatan gak bilang gitu punya asma gitu. Nanti kan akan repot, kecuali kalau misalkan punya misalkan penyakit, nah tapi bilang nih ke kita, nah otomatis kita juga kan ketika dia kambuh kita tahu gitu Iya, penanganannya gitu ya, bisa langsung kita tangani. Nah jangan sampai seperti itu malah memaksakan, nantinya merepotkan diri sendiri dan Betul. orang lain ya kadang. Nah oke, mungkin itu ya di 2019 Raimuna cabang berkesan karena kecewa ya dan tidak jadi Kecewanya peserta. yang lebih besarnya gitu. Malah Saya lebih pusing ya, lebih lebih banyak pusing, ya. khawatir, pusing, deg-degannya itu dapat pokoknya. Dan mungkin Raicab itu juga jadi kegiatan camp terakhir kita ya. Ya, camp terakhir kita Camp terakhir karena di awal 2020 itu kita udah kopi masuk ada, COVID. saya ingat bulan Maret kalau tidak salah itu mulai ada COVID ya, Iya, COVID-19 di Indonesia. Dan itu juga Raicab itu jadi kegiatan terakhir saya juga berkemah ya kan. Karena 2020 itu udah full ya, Full. kita lockdown, tidak bisa berkegiatan, bahkan sampai sekarang juga udah bisa belum ya? Sekarang kalau kegiatan-kegiatan kalau lihat dari kemarin kegiatan yang Kuarda itu yang yang kegiatan Apa nih? yang di Kuarda yang kemarin Ya kemarin juga sempat ada kegiatan, cuma kalau sekarang mungkin pertama dibatasi ya. iya dibatasi Pak. Pesertanya pasti dibatasi. Yang di Jambi. Oh, apa di Jambi per campi apa ya? Oh, ini apa? Wirakarya. Ya, Betul. Wirakarya. Iya, Itu udah pandemi ya? Belum? Udah pandemi itu. Oh, udah pandemi ya? Iya, udah pandemi Wirakarya. Oh iya, ada Wirakarya Nasional tapi sayangnya pesertanya dibatasi. Dan kalau sekarang mungkin dihindari itu kayak kegiatan nginap yang camp ditiadakan, terus juga lebih banyak virtual Iya, lebih sekarang banyak ya. virtual. Nah, makanya Covid ini sangat-sangat Meresahkan bagi yang suka camping. Karena kalau buat anak pramuka, camping itu kayak gimana ya? Kalau pramuka gak camping tuh kayak kita puasa tapi gak sahur gitu ya. Betul. Nah, ada yang kurang gitu karena yang kurang. dulunya anak pramuka itu keseruannya di camping. Ya. api unggun. Nah, sekarang di stop semua camping. Nah, mungkin kita berdoa saja ya kakak-kakak, semoga pandemi ini cepat usai gitu ya, cepat mereda dan kita juga bisa hidup normal kembali, melakukan kegiatan-kegiatan normal kembali, terutama yang anak pramuka pastinya sudah haus nih dengan kegiatan-kegiatan di luar ruangan atau outdoor. Kita berdoa semoga pandemi cepat berakhir ya Kak Adam. Amin. Oke. Nah, kita sharing pengalaman lagi nih dengan Kak Adam. Nah, tadi selain Raimuna ya, cabang ada lagi gak sih kegiatan-kegiatan yang pernah Kak Adam ikuti gitu, kegiatan di pramuka ya? Selain Raimuna mungkin kegiatan banyak sih sebenarnya, kayak kegiatan yang di DKR banyak di juga. DKR. Kayak tiap tahunnya kan kayak upacara HUT pramuka, terus kegiatan yang bakti sosialnya ada. Terus kegiatan partisipasi tingkat cabangnya ada, seperti kemarin Kanira. Kanira apa tuh Kanira? Kanira itu kreasi, pokoknya tentang seni. Oh, perlombaan. Perlombaan. Oh, itu kalau desa Kuarcab ya, mengadakan Dewan Kerja Cabang ya. Betul. Lomba seni dan olahraga. Ya? Nah, terus selain itu apa lagi nih? Terus. Nah, kalau di sambil disclaimer juga nih, kalau di Pacet sendiri nih sejauh ini sedang ada program-program apa saja nih kadang yang dilaksanakan? Khususnya mungkin dari Andrew Informatika tadi dan komunikasi. Untuk rencana ke depan saya ingin merekrut anggota. Jadi adanya Pusinfo wilayah Pacet. Jadi nanti insya Allah ke depannya saya akan membuat program yaitu rekrutmen Pusinfo sama pelatihannya. Pelatihan, oke. Mungkin informasi juga nih untuk kakak-kakak yang anggota pramuka di wilayah Pacet, khususnya yang penegak dan pandega Kak. Nah, kita di Kuartir Ranting Pacet juga untuk penegak pandega ada beberapa unit ya, selain Dewan Kerja. Kita yang pertama itu kita punya protokoler, protokoler Kuaran. Terus ada Pusinfo. Pusinfo itu ya bagiannya yang dengan media. Dan yang baru kita rilis itu ada Pramuka Peduli ya. Unit Pramuka Peduli Kuartir Ranting Pacet. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu nih dengan Andrew-nya. Nah, kebetulan sekarang juga sebenarnya di depan saya juga sudah ada nih Andrew yang membawahi unit-unit tersebut nih. Di depan saya juga ada Andrew, ada Kasaputra ya. Iya, Kasaputra. Andrew apa nih? Andrew Pramuka Peduli. Bukan Abdi Mas Humas. Andrewnya Abdi Mas Humas. Cuma ketuanya di Peduli. Pramuka Peduli, dan rencana juga kita akan secepatnya adakan rekrutmen dan pelatihan. Nanti akan kita bahas nih dengan narasumbernya langsung. Sebenarnya lebih enak sama narasumbernya langsung ya. Nah, oke. Berarti tadi
kita kembali lagi ke Kak Adam. Tadi sharing tentang sedikit pengalamannya ya, tentang pramuka tadi, pengalaman campingnya, pengalaman awalnya ikut pramuka. Nah, itu banyak banget ya. Mungkin banyak sekali ya kalau diceritain, Iya, mungkin aduh. durasinya Gak bakal panjang cukup. ya. Nah, mungkin selanjutnya kita nih sekalian ngabuburit. Kita sekarang masih jam berapa nih? Jam 4 ya. Coba lihat Kak Jack. Oke, kita udah jam Setengah 6. Setengah 6. sampai ngabuburit ya. Kita mungkin sharing-sharing saya, kita memperkenalkan Kuarti Lanting Pacet mungkin, karena Iya, mungkin teman-teman yang di wilayah Cianjur mungkin nggak tahu nih ke Pacet ini daerah mana sih gitu ya. Nah, oke, mungkin kakak perlu ketahui bahwa Kuarti Lanting Pacet ini ada di wilayah Kuartir cabang Cianjur ya, Ya. Kabupaten Cianjur, di Kuartir daerah Jawa Barat ya. Kita ada salah satu kecamatan di kita ada di wilayah Keempat. wilayah 4 ya, ada Wilayah di utara ya, Ya, di utara. di utaranya Cianjur. Kalau mungkin teman-teman tahu kayak Puncak gitu ya, Puncak tempat wisata yang terkenal, Gunung Gede. Gunung Nah, Gede. Gunung Gede Pangrango. Nah, itu ada di wilayah kita, di wilayah Utara. Kecamatan Pacet atau di utaranya Cianjur ya kakak-kakak. Nah, dan untuk Kuaran Pacet sendiri kita wilayahnya cukup luas ya. Untuk pangkalannya sendiri kalau SMA SMK itu ada berapa? Ada 15. 15 ya, Iya. 15 seluruhnya, dan total keseluruhan pangkalan SD, MI, SMA, SMK-nya itu ada sekitar 60 ya Ya, sekarang. 62. 62 ya, lumayan luas juga. Nah, ada 62 sekolah ya, ada MI, SD, SMP, MTS, MA, SMA, SMK ya di wilayah Kecamatan Pacet. Lumayan luas. Dan untuk sekarang sendiri, untuk di Kuarti Lanting Pacet, untuk ketuanya ya saat ini dijabat oleh Kak Kak Oom Oom Wahidah ya. Kalau kakak kenal, nah nanti mungkin kita juga akan kenalan ya dengan Kak mungkin. Oom Wahidah, ada sesinya kita nanti kenalan lebih jauh tentang Pacet, tentang ketua kuarannya. Nah, ini mungkin untuk informasi saja, ketua Kuarti Lanting Pacet periode sekarang itu adalah Kak Oom Wahidah. Dan alhamdulillah ini adalah periode Jadi kedua kedua, Kak Oom ya, atau periode terakhirnya menjabat sebagai ketua Kuarti Lanting Pacet. Nah, beliau ini juga jabatan dinasnya di dunia pendidikan Iya, ya. dunia Bukan pendidikan. kepala sekolah. Iya, SD dua kepala sekolah dua SD. ya, megang Dua. SD ya. SD. Apa aja nih? SD Dawan sama SD Dawan. Winaya Loka. SD Dawan dan Winaya Loka, luar biasa sekali nih. Kaum ini meskipun Semangat. ya meskipun perempuan Ya. usia Usia juga secara usia juga sudah senior lah gitu ya. Tapi masih semangat sekali di pramukanya, termasuk masih semangat juga menjadi ketua Kuarti Lanting Pacet. Oke. Nah, mungkin karena waktu juga sudah 5:30 ya. Ya, Kita persiapan buka puasa, bentar lagi buka puasa. Udah nyiapin takjil? Karena saya di sini kayaknya belum dah. Belum. Oke, sama satu lagi informasi ya. Kalau kakak yang mau main ke sini ya, yang kakak yang wilayah Pacet, Ya, betul. atau mungkin yang dari luar kota nih mau singgah di Ya. kita menerima sangat Menerima. ya. Kebetulan sekretariat Kuaran Pacet itu ada di gedung PGRI ya. Tepatnya di Kampung Pasir Cina. Kampung Pasir Cina, Desa Cipendawa. Tapi kalau lebih gampang sih bisa di patokannya adalah kita ada di dalam wilayah SD Harapan ya, SD Harapan. Gedung PGRI di wilayah SD Harapan. Kalau di Google Map bisa juga di search, ada juga kok di situ. Sekretariat Kuarti Lanting Pacet. Dan kebetulan saya dengan Kak Adam juga di sini selalu stay. Ya, selalu stay Sebagai penghuni Kuaran ya, sebagai kunciannya, sama ada satu lagi Kak Saputra yang sekarang megang kamera ya. Saputra. Nah, itu jadi kakaknya yang mau main silahkan. Kita terbuka ya untuk pramuka manapun ya, mau silaturahmi, numpang nginep juga boleh Kak Adam ya, numpang. Insyaallah kalau masalah makan-makan liwat lah. Liwatnya saya nu aya kita suguhkan, yang tidak ada ya mohon dimaklum saja ya. Mungkin ya itu saja mungkin ya untuk next konten, mungkin kita akan lebih banyak lagi konten-konten. Boleh Kak Jack. Oke, mungkin yang mau lebih kenal dengan Kak Adam, mungkin kalau misalnya sekarang kurang kenal ya, bisa mungkin di media sosial, punya medsos Kak Adam? Punya. Ada Instagram ada. Apa nih Instagramnya? Adam_Maulana005. Oke, berarti kakak bisa follow nih Instagramnya Kak Adam di Adam Maulana. Adam_Maulana005. 005, atau juga ada Facebook juga? Ada
Facebook Apa di ada Maulana. Masih main ya, Iya. masih main Facebook. Sebenarnya kalau Facebook itu sudah tamat, saya udah tamat beberapa kali. Cuma Tapi karena penasaran jadi saya lumayan buka. lah. Jangan nyari barang-barang bekas. Ya pada betul. suka. Oke, nah itu dia yang mau kenal dengan Kak Adam lebih jauh bisa di follow di akun Instagramnya atau bisa follow juga akun Instagram saya di @_jetpajri dan jangan lupa juga follow Instagram Kuartiran Pacet. Nah kebetulan Kak Adam ini juga salah satu adminnya, Betul. megang apa akun Kuaran apa Betul. namanya Kak Adam? Kuaran Pacet. Kuaran, dot Pacet ya. Betul. Kuaran R-nya 2 ya, titik Iya, Pacet. Kuaran. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada kakak-kakak jangan lupa di subscribe channel kita, channel Kuarti Ranting Pacet. Ya, nanti di dalamnya ya kita rencana akan ada banyak sekali konten-konten yang pastinya menarik, seru dan juga tentunya edukatif ya seputaran kegiatan pramuka dan kegiatan kita pramuka Kuarti Ranting Pacet. Mungkin Kak Adam ada lagi yang ingin disampaikan? Untuk sekarang mungkin cukup. Nanti Oke. di lain waktu kita Di lain buat waktu konten. kita buat konten lagi ya. Boleh. Dan ini juga konten pertama kita percobaan ya. Bukan percobaan, kita mulai dari awal. bukan Kita percobaan. mulai dari konten awal. permulaan. ya. Permulaan. Oke, mungkin itu saja dari kita sekali lagi dan saya ucapkan selamat berbuka puasa Betul. untuk kakak-kakak yang hari ini puasa, untuk kakak yang beragama muslim Ya. dan kakak-kakak yang beragama muslim dan yang puasa tentunya ya. Ya, yang puasa pasti ya kan. Betul. Curiga kameramen kita ya. Tapi insya Allah ya kita Insya Allah puasa. gitu ya karena itu wajib ya sekali lagi saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa juga. Mungkin jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan oleh Kak Adam, mungkin saya tutup ya dari saya cukup sekian. Kita ketemu lagi nanti di konten-konten berikutnya. Sekali lagi tetap pantau terus akun Instagram dan YouTube kita supaya kakak-kakak tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Oke, akhir kata saya Jack pamit. Ada Maulana juga pamit. Pamit. Terima kasih saya sampaikan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satya Kuku Dharma Kandar. Dharma Kuku Baktikan. Baktikan. Salam Pramuka.